Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atifah Dalif dengan NIM 45220105 kelas 2 ED4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi mengenai manajemen kas. Adapun pokok pembahasan materi manajemen kas, yang pertama yaitu kas, yang kedua yaitu manajemen kas, yang ketiga yaitu persediaan kas minimal, yang keempat yaitu model manajemen kas, yang kelima anggaran kas, dan terakhir yaitu menyusun anggaran kas. Baik, kita lanjut untuk pokok pembahasan pertama yaitu kas. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi manajemen kas ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian kas itu sendiri. Kas adalah salah satu aktiva yang memiliki sifat lancar, atau disebut juga salah satu sifat yang memiliki sifat liquid yang mudah berpindah tangan dalam melakukan suatu transaksi. Atau bisa juga disebut dengan kas adalah kepemilikan uang tunai seseorang ataupun perusahaan untuk digunakan sebagai pembayaran dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu bentuk kas. Bentuk kas terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu uang tunai. Uang tunai ini terdiri dari kertas dan uang logam. Yang kedua yaitu cek. Yang ketiga yaitu deposito, dan terakhir yaitu kasbon. Selanjutnya yaitu jenis kas. Jenis kas terbagi menjadi 2, yaitu cash inflow dan cash outflow. Cash inflow ini disebut juga dengan pemasukan kas, yang dimana artinya yaitu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kas masuk atau sumber kas itu sendiri, seperti penerimaan piutang atau hasil penjualan aktiva secara tunai. Kemudian cash outflow. Cash outflow atau biasa juga disebut dengan pengeluaran kas, di mana yaitu pengeluaran-pengeluaran atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, misalnya pembayaran utang maupun lain-lainnya. Nah, pemasukan kas dengan pengeluaran kas apabila dikurangkan, maka itu merupakan keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun seseorang. Selanjutnya yaitu sumber kas dan penggunaan kas. Sumber kas atau disebut juga dengan penerimaan kas itu sendiri berasal dari beberapa kegiatan seperti hasil penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, penambahan modal oleh pemilik usaha, penerimaan di luar usaha perusahaan seperti bunga, dan penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, dan restitusi pajak. Nah, penggunaan kas atau disebut juga dengan pengeluaran kas berkaitan dengan beberapa kegiatan seperti pengeluaran untuk biaya produksi, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi, pembelian aktiva tetap seperti gedung dan tanah, pembayaran utang, pembayaran sewa, bunga dan pajak, pembayaran gaji untuk pihak karyawan, dan biaya iklan. Selanjutnya yaitu motif penyimpanan kas. Motif penyimpanan kas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu motif transaksi. Motif transaksi adalah motif penyimpanan kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar upah tenaga kerja, membayar biaya listrik, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, di mana motif berjaga-jaga ini dimaksud yaitu motif penyimpanan kas yang diperlukan untuk menjaga-jaga ketidakpastian kas di masa yang akan datang, apakah naik atau turun. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi adalah motif penyimpanan kas yang memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau obligasi, di mana
Perubahan harga ini dikarenakan kegiatan investasi tersebut. Pokok pembahasan yang kedua yaitu manajemen kas. Nah, manajemen kas itu didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Lalu, apa tujuan dari manajemen kas itu? Tujuan dari manajemen kas itu sendiri meliputi dua hal. Yang pertama yaitu likuiditas dan yang kedua yaitu earning. Nah, likuiditas ini yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dari jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian earning. Earning yaitu pengeluaran perusahaan yang harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Maksudnya yaitu hasil yang lebih besar, yaitu keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran yang telah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu cara mempercepat pemasukan kas. Adapun cara mempercepat pemasukan kas yaitu ada 3. Penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung, karena dengan penjualan kas ini tanpa piutang kita langsung memperoleh kas atau uang tunai secara langsung. Yang kedua yaitu potongan kas atau cash discount, di mana potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan agar kita cepat mendapatkan uang atau cash itu sendiri. Yang ketiga yaitu desentralisasi pusat penerimaan pembayaran seperti pelanggan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana pelanggan ini mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau bahkan cek pribadi pada negara maju seperti negara maju. Dan untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, maka perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan lewat pos wesel itu. Selanjutnya yaitu materi mengenai memperlambat pengeluaran kas. Memperlambat pengeluaran kas terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pembelian dengan kredit. Pembelian dengan kredit ini berarti supplier mendanai terlebih dahulu pembelian dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan kasbon. Kasbon ini berarti utang. Selanjutnya yaitu pembayaran secara sentral. Pembayaran secara sentral ini dimaksudkan yaitu setiap tagihan yang datang ke cabang perusahaan akan diserahkan ke pusat untuk dimintakan otorisasi. Setelah pusat memberikan otorisasi, baru kemudian diserahkan kepada cabang perusahaan dan kemudian bisa dibayarkan. Yang terakhir yaitu cek dibayar pada hari tertentu. Cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas karena cek dapat dibayar ataupun dicairkan kembali pada hari tertentu. Dari selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama yaitu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua yaitu penyimpangan terhadap aliran kas. Yang ketiga yaitu adanya hubungan finansial yang baik antara bank. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penganggaran kas. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan ketiga mengenai persediaan kas minimal. Persediaan kas minimal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu persediaan kas minimal yang harus ada atau disebut juga dengan persediaan besi atau safety cash. Safety cash atau safety level of cash balance yaitu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh suatu perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko-resiko kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance ini sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Adapun periode puncak itu sendiri yaitu periode di mana kebutuhan akan kas itu memuncak. Yang kedua yaitu persediaan kas tidak jauh berbeda dengan persediaan barang itu sendiri.
Selanjutnya yaitu besarnya uang kas. Besarnya uang kas yang cukup baik dan aman menurut H.G. Goodman pada bukunya yaitu Rianto tahun 1995 yang menyatakan bahwa kas yang cukup baik dan aman itu adalah antara 5% sampai dengan 10% dari aktiva lancar. Yang kedua yaitu jumlah kas yang kurang dari 5% dari aktiva lancar akan menyulitkan atau bahkan uang kas itu sendiri akan sulit untuk dikelola. Yang ketiga yaitu standar jumlah kas sebesar 5% sampai dengan 10%. Biasanya layak jauh untuk perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu model manajemen kas. Model manajemen kas terdiri dari 3. Yang pertama yaitu model Baumol. Model Baumol ini memiliki tujuan untuk menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya setiap transaksi pengeluaran dalam setiap kegiatan. Yang kedua yaitu model random aliran kas atau disebut juga model Miller ORR, di mana model ini mengasumsikan bahwa saldo aliran kas harian yang bersifat random dan tidak konstan pada setiap persediaan yang ada. Yang ketiga yaitu model ekonomi quantity. Kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama yaitu biaya simpan, yang kedua yaitu biaya transaksi. Biaya simpan atau biasa juga disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost, yang dimana adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan ini yang memegang kas. Kemudian yang kedua yaitu biaya transaksi. Teman-teman dapat melihat rumusnya pada layar presentasi saat ini. Dalam slide atau terdapat di layar teman-teman yaitu satu soal dan penyelesaiannya juga. Nah, seperti teman-teman yang lihat yaitu ada diketahui, di mana diketahui ini terdapat beberapa item. Yang pertama B sebesar 10.000, T sebesar 20 juta, dan I sebesar 1,5% atau 0,015. Kemudian ditanyakan yaitu TC-nya atau total saldo kas optimal perusahaan. Lalu penyelesaiannya, sebelum kita menentukan TC-nya, kita harus menentukan atau mencari terlebih dahulu yaitu C-nya atau saldo kas optimal, di mana didapat saldo kas optimalnya sebesar 5.163.978. Nah, untuk mencari TC-nya, maka teman-teman bisa menggunakan rumusnya dari slide sebelumnya. Dengan hasilnya yang kita peroleh TC-nya yaitu 77.460. Jadi saldo kas optimal perusahaan menggunakan model Baumol yaitu sebesar 77.460. Selanjutnya yaitu model random aliran kas atau biasa juga disebut dengan model Miller ORR. Nah, perusahaan perlu menetapkan batas atas atau H dan batas bawah yaitu Z. Saldo kas. Apabila kas mencapai batas atas, maka perusahaan perlu merubah sejumlah kas-kas tertentu agar kembali ke jumlah yang diinginkan. Dan sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Adapun batas bawah berada di titik 0. Nah, model manajemen kas Miller ORR ini terdapat beberapa rumus yang dimana untuk menentukan Z, H, dan C. Nah, untuk menentukan Z yaitu 3 dikali B dikali Q pangkat 2 per 4 I pangkat sepertiga. Untuk menentukan H yaitu 3 dikali Z, dan untuk menentukan C yaitu 4 kali Z per 3. Nah, adapun keterangannya yaitu Z merupakan batas bawah yang dicari, H batas atas, B biaya transaksi tetap atau pembelian atau penjualan dalam surat berharga, Q pangkat 2 yaitu varians aliran kas bersih harian,
yaitu tingkat bunga harian pada surat berharga, yaitu contoh soal model random aliran kas atau model Miller ORR. Seperti terlihat di layar presentasi, terdapat satu soal yang berisi soal beserta penyelesaiannya. Teman-teman bisa melihat bagaimana penyelesaian dari model soal ini. Di mana dalam soal ini diketahui yaitu tingkat bunganya sebesar 10% atau 0,1, B yaitu pembelian dari surat berharganya sebesar 100.000 dan aliran kas bersih hariannya yaitu sebesar 2.000. Nah, yang ditanyakan yaitu Z, H, I dengan asumsi 1 tahun 365 hari dan C-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu I sama dengan 0,1 dibagi 365, hasilnya yaitu 0,000274. Nah, untuk mencari varians aliran kas bersih hariannya, di mana Q pangkat 2 atau 2000 dikali 2000 sama dengan 4 juta. Teman-teman dapat melihat cara penyelesaiannya pada layar presentasi saat ini. Manajemen kas terakhir yaitu model Economic Order Quantity atau model EOQ, di mana untuk menentukan jumlah kas optimalnya rumusnya C sama dengan akar 2 kali F kali T per K, di mana C yaitu jumlah kas yang optimal, F yaitu biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, T yaitu jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu. K-nya yaitu biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Biaya kesempatan ini merupakan penghasilan yang seharusnya didapat dari perolehan kas yang menganggur. Selanjutnya yaitu contoh soal model EOQ, di mana yang terlihat di layar presentasi kali ini yaitu satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Adapun yang diketahui yaitu F sama dengan 200.000, T sama dengan 52 juta, dan K sama dengan 15% apabila didesimalkan sama dengan 0,15. Adapun yang ditanyakan yaitu C atau jumlah kas optimal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun penyelesaiannya yaitu kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, di mana C sama dengan akar 2 kali 200.000 dikali 52 juta per 0,15, hasilnya yaitu C sama dengan 372.379,73. Itu merupakan jumlah kas optimal yang diperlukan oleh perusahaan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu anggaran kas. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan anggaran kas? Atau mungkin teman-teman belum mengetahui atau kalian juga belum mendengar mengenai apa itu pengertian dari anggaran kas itu sendiri. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan mengenai pengeluaran kas itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran kas terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kegiatan operasi, di mana kegiatan operasi ini merupakan kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan pada setiap kegiatan di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kegiatan investasi, di mana kegiatan ini dapat meningkatkan dan menurunkan aset tidak lancar yang digunakan pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan, di mana kegiatan pendanaan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal perusahaan sendiri. Adapun periode penyusunan anggaran kas terdiri dari 6. Yang pertama yaitu harian, yang kedua yaitu mingguan, yang ketiga yaitu bulanan, yang keempat yaitu triwulan atau 3 bulan, yang keempat yaitu semester, yang kelima yaitu tahunan.
Pun tujuan dari anggaran kas itu sendiri, yang pertama, membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periode bulanan ataupun tahunan. Yang kedua yaitu mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan yang terjadi. Yang keempat yaitu menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas yang digunakan untuk melakukan investasi. Yang terakhir yaitu mengetahui waktu kapan suatu pinjaman atau kewajiban itu harus dibayar, di mana tahapan penyusunan anggaran kas ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan atau transaksi operasi. Kemudian menyusun rencana transaksi finansial, lalu menyusun anggaran kas final. Saya sedikit menambahkan yaitu penyusunan rencana transaksi finansial ini yaitu transaksi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutup defisit atau kekurangan yang terjadi beserta rencana-rencana pembayaran pinjaman. Selanjutnya yaitu rencana penerimaan berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya yang kemungkinan diperoleh dari perusahaan. Adapun rencana pengeluaran meliputi yang pertama yaitu penjualan secara tunai, yang kedua yaitu pembayaran utang atas pembelian aktiva tetap secara kredit, yang ketiga yaitu pembayaran gaji atas karyawan, yang keempat yaitu pembayaran bunga, sewa, lalu pembayaran biaya lain-lainnya termasuk biaya telepon, air, dan listrik. Pokok pembahasan terakhir yaitu menyusun anggaran kas final. Anggaran kas final merupakan transaksi operasi dan transaksi finansial. Di sini terlihat bahwa anggaran kas ini secara keseluruhan dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas itu sendiri. Seperti yang terlihat di layar presentasi saat ini, terdapat satu contoh kasus yang dimana kasus tersebut berisi rencana penerimaan dan saldo kas awal, kemudian rencana pengeluaran, dan diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, dan anggaran kas akhir. Kemudian di slide ini juga terdapat jawaban dari contoh kasus tersebut. Teman-teman bisa memperhatikan dan melihat tentang bagaimana cara menyelesaikan atau menjawab contoh kasus tersebut. Dalam slide ini merupakan penjualan tunai dan penjualan kredit, di mana bulan Oktober, November, dan bulan Desember itu dihitung. Kemudian slide ini yaitu anggaran pengumpulan piutang, di mana sebesar 60% dari penjualan kredit setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Lalu anggaran penerimaan kas dan anggaran pengeluaran kas disatukan. Kemudian kita menyusun anggaran kas sementara, lalu kita menyusun anggaran kas akhir, di mana anggaran kas akhir ini sangat penting untuk mengetahui kas akhir perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.